Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, kita angkat tangan kita, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai rindu. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin. Haleluya. Aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai rindu. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Nya kita mampu melewati setiap badai kehidupan kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sehingga kita bangkit berdiri bersuka cita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang. Dari atas, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersilakan duduk. Haleluya. Haleluya.
sungguh kita sangat penting mencari perkenanan Tuhan. Maka pada kami tetapkan langkah-langkah kita, tangannya selalu menopang kita. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa selalu kita nikmati sebagai anak-anaknya. Kembali kita akan menikmati penyertaan Tuhan dan firman Tuhan yang begitu pernyataan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Kita siapkan hati kita, sudah kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Bapa ku rindu.
yang suci, bertemu muka dengan duka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu diam dalam baik. Sekali lagi kor bertemu muka dengan duka, bertetap di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, bertemu dengan Engkau adalah satu hal yang selalu kami rindukan ya Tuhan. Dan kami merindukan Engkau selalu ada, Engkau bersama dengan kami. Terutama kami berada di hari-hari terakhir ini, banyak hal yang tidak mampu kami lewati, tetapi bersama Tuhan Engkau beri kekuatan, kemampuan bagi kami menjadi pemenang, sehingga kami setiap pemenang akan duduk di tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Seberat apapun pergumulan kami, Engkau sudah menanggung bagi kami, Engkau menyelesaikan, Engkau membela kami, selalu menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami datang kepadamu untuk sujud di hadapan Tuhan, karena kami sadar perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang selalu Engkau perbuat bagi kami telah membuat hati kami selalu bersyukur, menyembah-Mu, tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menyembah-Mu, kami merindukan firman-Mu yang selalu menopang kami, menggairahkan kami untuk kami sujud di hadapan Tuhan. Urapi kami semua, urapi pendengaran kami, sehingga firman-Mu menjadi iman, firman-Mu jadi praktek, firman-Mu sanggup mengubahkan setiap keadaan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, malam ini kita bisa ada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk sujud di hadapan Tuhan, karena perbuatan Tuhan, pengorbanan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu kuat, sehingga kita bisa ada pada malam ini dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita. Kita bisa ada lewat pujian penyembahan kita pada malam ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara malam ini. Sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-57. Mazmur 57. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita akan baca ayat 1, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama ayat ini. Ya, Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung.
sampai berlalu penghancuran itu. 3. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau pemazmur ini sudah merupakan pengalaman dalam hidupnya, tetapi bagi kita ini juga merupakan peringatan, merupakan nubuatan supaya kita juga, saudara-saudara, berada di hari-hari terakhir ini, berada dalam naungan sayapnya Tuhan. Ya, di ayat ini, di ayat yang kedua berkata, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Saudara-saudara, betapa pemazmur ini mencari perlindungan yang tepat. Ya, kalau pemazmur ini adalah Daud, tentu dia seorang yang kuat, seorang terlatih, saudara-saudara, menghadapi pergumulan, menghadapi banyak masalah. Tetapi rasanya tidak ada satupun yang bisa menjadi tempat perlindungannya kecuali Tuhan, saudara-saudara. Dalam hal apa sehingga pemazmur ini berkata, aku berlindung dalam naungan sayapmu? Karena pemazmur ini menghadapi pemusnah, menghadapi penghancuran. Ya, di ayat yang pertama itu, jangan memusnahkan. Sama kita berada di hari-hari ini, banyak pemusnahan, saudara-saudara. Banyak penghancuran. Di ayat yang 2 tadi, dalam naungan sayapmu akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Kita sadar saja, kita lihat situasi di dunia ini sedang terjadi banyak pemusnahan, penghancuran, ya, akibat dari dosa. Seharusnya adanya dosa, bertambahnya kejahatan, kenajisan membuat bumi kita ini, manusia ini hancur, dimusnahkan, saudara-saudara. Pemusnahan, penghancuran itu bisa kita lihat banyaknya, ya, situasi di dunia ini, bencana alam, banjir, gempa bumi, saudara-saudara, belum lagi yang lain-lain. Kita lihat musibah, sakit, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, peperangan, kejahatan, pembunuhan, pembantaian di mana-mana. Ini adalah pemusnah, penghancurkan manusia. Mau lari kemana kita, saudara-saudara? Pemazmur ini tidak bernaung di dalam kekayaannya, tidak bernaung di dalam hartanya, tidak bernaung di dalam kekuatannya walaupun dia kuat, tidak bernaung di dalam panglima yang melindungi dia, yang menopang dia, tapi dia mencari jalan yang tepat. Bernaunglah, berlindunglah kepada Tuhan. Naungan sayapmu adalah tempat perlindungan. Naungan sayap Tuhan adalah perlindungan. Kenapa ditulis ini, saudara-saudara? Supaya kita juga awas-awas, hati-hati. Di dunia kita sekarang ini terjadi pemusnahan, penghancuran, saudara-saudara. Iya. Dan sudah harus kita mencari perlindungan yang tepat. Jangan salah kita untuk mencari perlindungan. Harta kita tidak bisa melindungi, seperti kita dengarkan minggu yang lalu. Istrinya Lot bersama keluarganya, hartanya nggak bisa melindungi satu pun. Tidak ada satu pun yang bisa dilindungi oleh hartanya, kepandaiannya. Ya, dia orang terpandang di Sodom. Tidak ada satu pun yang sanggup melindungi pada saat terjadi pemusnah dan penghancuran, saudara-saudara. Kalau pemazmur ini diulangi lagi, jangan memusnahkan. Ya, biarlah berlindung di dalam Tuhan sampai berlalu penghancuran itu. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya kita banyak berlindung di dalam Tuhan. Ya, apa yang harus kita perbuat?
untuk menunjukkan kita berlindung di dalam tangan Tuhan. Gak bisa hanya kata-kata aku berlindung kepadamu, tetapi tidak ada tindakan kita nyata, saudara-saudara. Mungkin kita bilang Tuhan aku berlindung kepadamu, tapi tidak ada satu tindakan nyata untuk kita mencari, lari kepada perlindungan Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita harus berlindung dalam naungan Tuhan, seperti anak ayam berlindung di naungan sayap induknya. Coba kalau anak ayam, saudara-saudara, begitu dia takut, dia lari ke bawah sayap induknya. Ketika ada ancaman, dia lari, tidak ada merasa mampu, merasa kuat. Itulah kita, saudara-saudara. Karena disebut sayapnya Tuhan ini merupakan perlindungan yang kuat bagi kita. Tindakan nyata, kalau kita mau lari, kalau kita mau bernaung, kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita seperti anak ayam yang berlindung di dalam sayap induknya, yaitu kita tergembala. Larilah kita ke dalam tempat ibadah, beribadahlah kita, itu tempat perlindungan yang paling aman, saudara-saudara. 3 macam ibadah pokok itu perlindungan yang sangat kuat bagi kita. Kayak bangsa Israel, saudara-saudara, ketika Tuhan membinasakan, menghukum negeri Mesir, ada satu kota tempat mereka dilindungi oleh Tuhan. Ya, tempat itu sangat dilindungi Tuhan, namanya Gosen. Di situ tempat penggembalaan. Semua malapetaka, penghukuman, penghancuran, pemusnahan dengan 10 penghukuman itu, Gosen itu aman sekali. Kita harus punya keyakinan kita. Gak ada tempat paling aman di rumah kita, dimanapun kita, saudara-saudara, tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman adalah ketika kita datang tergembala dengan benar di hadapan Tuhan. Kita tergembala karena kita mendapatkan perlindungan lewat firman-Nya. Firman itu melindungi. 1 Petrus berkata bumi kita ini masih disimpan, masih terlindung oleh firman, saudara-saudara. Ketika firman itu sudah diangkat, binasalah semua, saudara-saudara. Karena masih ada firman yang melindungi. Kita pun karena ada firman-Nya dalam hidup kita, maka kita dilindungi. Coba kita lihat, adanya kejahatan-kejahatan, ada perampokan, ada begal, ada lagi bermacam penipuan. Kita lihat di sekitar kita, ada firman dalam hidup kita. Ya, kita tergembala, ada firman, itu kuat sekali melindungi kita menghadapi ancaman-ancaman yang begitu kuat, saudara-saudara. Ya, kita lihat tanah longsor, perjalanan kita kemana-mana banyak kali pemusnah, penghancuran. Tapi supaya kita aman, larilah kita, bernaunglah kita dalam sayapnya Tuhan, yaitu bertindak untuk beribadah, tergembala dengan benar. 3 macam ibadah pokok perlindungan dari firman kita dapatkan ketika kita beribadah. Ya, perlindungan dari Roh Kudus, ya, bahkan perlindungan dari Allah Bapa 3, ini harus kita nikmati sehingga terlindung tubuh kita, jiwa kita, roh kita dilindungi, saudara-saudara. Ya, itulah tindakan yang nyata bagi kita. Jadi beribadah itu bukan sekedar minta supaya kita diberkati, beribadah itu bukan supaya kita hanya sekedar tampil, tapi benar-benar perlindungan itu kita dapatkan dalam 3 macam ibadah ini. Di dalam ibadah ini kita seperti berada di ruangan suci. Saudara, kalau kita lihat pola tabernakel di ruangan suci itu sangat kuat sekali. Ya, adanya papan-papan jenang keliling, saudara-saudara. Dari samping semua papan yang kuat. Bahkan dari atas ada tudung 4 lapis tudungnya itu. Itulah perlindungan. Makanya jangan kita rendahkan untuk beribadah. Perlindungan yang kuat. Ya, dari pemusnah, dari penghancuran itu. Kita bilang, Tuhan, kalau aku beribadah pasti disitulah aku rasakan naungan sayap Tuhan untuk melindungi aku.
Jadi tabernakel itu begitu kuat, seperti sayap Tuhan melindungi kita. Dari samping ada papan-papan jenang, dari atas 4 lapis. Saudara-saudara sekalian, tudung itu sehingga orang yang berada di ruangan suci itu aman, terlindung, saudara-saudara. Ya, jadi tindakan nyata bagi kita kalau kita mau berada dalam naungan sayap Tuhan, saudara-saudara. Beradalah kita dalam 3 macam ibadah di ruangan suci. Ya, itu perlindungan yang kuat. Maka disebutkan tadi, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu, pemusnah itu akan hancur, akan berlalu, saudara-saudara. Makanya seringkali kita perjuangan kita, ya, semakin kita lihat pembinasa begitu hebat, pemusnah begitu hebat, penghancuran di mana-mana. Ya, semakin sadar kita, saudara-saudara, gak ada kemampuan kita untuk melindungi diri kita. Tidak ada kemampuan harta kita, kepandaian, kecakapan kita, kekuatan kita. Gak ada mampu untuk melindungi diri kita. Tapi perlindungan yang teguh adalah kita beribadah. Kita berada di ruangan suci. Beribadah itu disertai dengan kesucian, makanya disebut ruangan suci. Beribadah disertai dengan urapan Roh Kudus. Ya, beribadah dengan kasih, beribadah untuk mengasihi, menyenangkan Tuhan. Ini yang pertama yang harus saudara-saudara kita perbuat. Bukti nyata dari kita berada dalam naungan sayapnya Tuhan, berlindung. Ya, semakin kita beribadat, nyata perlindungan Tuhan. Mulai melindungi tubuh kita terpelihara. Semakin beribadah kita, tubuh kita berharga. Di luar ibadah, tubuh manusia nggak ada harganya, saudara-saudara. Orang yang tidak beribadah, tubuhnya nggak berharga. Ada masalah. Kita lihat manusia ini, kalau tidak beribadah, nggak ada nilainya tubuh manusia. Gampang kali hancur, gampang kali binasa, saudara-saudara. Tapi ketika kita beribadah, hidup kita ini, tubuh kita jadi bait Roh Kudus. Tubuh kita ini jadi bait Allah, sangat kuat kita, dilindungi, saudara-saudara. Ini yang pertama, berlindung kita, saudara-saudara. Ya, berlindung dalam naungan sayap Tuhan lewat 3 macam ibadah pokok tergembala. Ada ibadah doa termasuk malam ini, ada ibadah PA, ada ibadah umum. Di dalamnya kita dilindungi secara sempurna, dilindungi begitu kuat, saudara-saudara. Ya, tindakan nyata juga ketika kita berlindung, saudara-saudara. Ya, kita akan melihat kalau kita berlindung dalam naungan sayap Tuhan, kita lihat Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Yang pertama tadi, kita dilepaskan dari penghancuran, dari pemusnah. Kita pasti lepaskan sampai, ayat ini berkata sampai berlalu penghancuran itu. Saya ulang dulu di ayat yang kedua ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi pasti, ya, kita tidak hancur tapi berlalu, lewat semua. Ada di sana sini penghancuran, berlalu semua. Ya, kita aman dalam perlindungan dari itu. Sampai berlalu itu artinya lewat semua. Yang sana ada pembinasa, di sana ada penghancuran, kita dilindungi Tuhan secara sempurna sampai berlalu penghancuran itu. Sama kayak bangsa Israel. Di tengah-tengah Tuhan hukum negeri Mesir 10 penghukuman. Bangsa Israel sedikit pun tidak mengalami, justru dilindungi oleh Tuhan. Ya, sampai berlalu 10 tulah itu, saudara-saudara. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, dilindungi sampai berlalu penghancuran itu. Mereka menikmati perlindungan yang sempurna.
Ya, gimana mendapat perlindungan beribadah sampai berlalu penghancuran itu. Kita beribadah dengan setia, kita beribadah dengan tekun, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita berlindung dalam naungan sayapnya Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Berlindung itu bukan hanya supaya berlalu penghancuran, tapi Tuhan menyelesaikan bagi kita. Ya, berlindung bagi Tuhan banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, banyak yang gak mampu kita lakukan, tapi dengan berlindung kita kepada Tuhan, Tuhan melakukan perkara besar bagi kita. Ya, melakukan perkara yang besar bagi kita. Ya, mungkin banyak hal lagi yang kekurangan kita diselesaikan oleh Tuhan, dibenahi oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, semakin Tuhan bentuk kita, saudara-saudara, sampai menyelesaikan, sampai menyempurnakan kita. Itulah hebatnya berlindung, terutama kita beribadah di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita beribadah bukan hanya berlalu pemusnah, penghancuran, pemusnah itu bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu. Ketika kita berada dalam naungan sayap Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan, Dia akan menyempurnakan kita. Ya, banyak pasti kekurangan kita, banyak lagi yang harus dibenahi, dibentuk hidup kita sampai selesai, sampai sempurna. Saudara-saudara, jadi beribadah dalam naungan Tuhan. Yang kedua yang kita dapatkan, sampai kita disempurnakan. Ya, ketika kita bernaung, ada dosa-dosa kita, ada kekurangan-kekurangan kita, saudara-saudara, satu sedikit dibentuk, diselesaikan, sampai semua selesai, sampai sempurna. Ya, itu makanya kita bernaung dalam naungan sayapnya Tuhan. Ya, kita aman di dalamnya. Yang kedua, dalam naungan sayap Tuhan, Dia menyelesaikan, menyempurnakan kita lewat ibadah kita, saudara-saudara. Gak bisa kita bilang kita sempurna tanpa ibadah. Dalam ibadah inilah kekurangan-kekurangan kita diselesaikan, dibenahi, dibentuk, saudara-saudara, dalam naungan ini. Ya, di luar ibadah gak mampu kita akan menjadi sempurna. Ya, Dia yang menyelesaikan bagi kita. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Bersyukur kita. Ya, ketika kita tergembala dengan benar di hadapan Tuhan, pasti perlindungan Tuhan itu sempurna sampai penghancur-penghancur itu berlalu. Kita aman. Yang kedua, berlindung dalam naungan sayap Tuhan ini, kita di sana diselesaikan. Ada dosa kita ditegur, disucikan kita, saudara-saudara. Ya, selalu disucikan sampai satu saat sempurna, selesai. Kita dibentuk sampai sempurna seperti Kristus sempurna. Yang ketiga, ketika kita berlindung di hadapan Tuhan, Tuhan mengirim utusannya dari sorga. Nah, inilah sangat kita rindukan, saudara-saudara. Ayat yang keempat, kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Sampai nanti ada dari sorga, saudara-saudara. Ia mengirim utusan dari sorga. Inilah indahnya berlindung. Ya, Dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, utusan dari sorga. Ya, kita akan disingkirkan. Ya, Dia sudah menyelesaikan kita, disingkirkan kita saat dunia ini dihadapkan kepada aniaya antikristus. Ya, kita disingkirkan. 3,5 tahun antikristus berkuasa. Karena 3,5 tahun kita disingkirkan, kita dilindungi secara sempurna sampai kita terangkat karena ada utusan dari surga untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara.
masuk kerajaan 1000 tahun, sampai masuk kota Yerusalem baru. Kiranya ia mengirim utusan dari surga menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Bernaung dalam naungan sayapnya Tuhan. Kadang nyanyian itu tidak terlalu dalam dimengerti saudara-saudara, tetapi dalam firman pengajaran ini amat dalam artinya. Ketika kita bernaung dalam naungan sayapnya Tuhan. Ya, 3 hal kita dapatkan dengan bernaung dalam naungan sayap Tuhan, saudara-saudara. Mulai dari kita dilindungi secara sempurna, sampai berlalu penghancuran itu. Ya, tidak ada satu pembinasa yang mampu membinasakan kita. Saudara-saudara, penghancuran itu tidak akan menimpa kita selama kita berada di dalam naungan sayapnya Tuhan. Kita aman, kita tenang, saudara-saudara, karena seperti kita berada di ruangan suci, ada papan jenang, ada tudung yang selalu melindungi kita. 3 macam ibadah itu tempat bagi kita berlindung. Yang kedua, kalau kita berada dalam naungan sayapnya Tuhan, Dia menyelesaikan bagi kita dengan beribadah. 3 macam ibadah itu merupakan naungan Tuhan. Kita disucikan sampai kita sempurna oleh firman yang selalu kita dengar, oleh kuasa Roh Kudus mengurapi kita dengan kasih Tuhan, membentuk kita sampai semua selesai sempurna seperti Kristus sempurna. Dalam naungan sayap Tuhan, kita pun akan melihat bagaimana Tuhan akan menyingkirkan, Dia mengirim utusan dari sorga. Ketika kita berada dalam naungan sayapnya Tuhan, Tuhan mengutus dari sorga untuk melepaskan kita, membawa kita saudara-saudara ke tempat pengungsian, tempat yang paling aman. Dari 3,5 tahun aniaya antikris kita aman, dan setelah itu kita diangkat bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Kita masuk ke pesta itu, mereka yang berada dalam naungan sayapnya Tuhan, saudara-saudara. Dari pesta nikah anak domba Allah, kita masuk kerajaan 1000 tahun. Kita masuk kota Yerusalem baru yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tidak ada kekuatan kita untuk melindungi kita, harta kita, kepandaian kita, apapun yang ada di dunia. Seperti Lot, tidak ada hartanya bisa menyelamatkan kepandaiannya, kekuatannya. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Lot sangat beruntung, seharusnya ada malaikat disuruh oleh Tuhan, ayo selamatkan Lot. Tetapi Lot gagal, walau dipegang tangannya oleh malaikat ini, ayo Lot lari. Satu saat Tuhan juga mengirim utusannya dari surga menyelamatkan kita. Mari taat, mari percaya. Ya, takutnya nanti kalau Tuhan mau mengangkat kita ke tempat pengungsian itu, kita masih katakan hartaku kuat, kepandaianku mampu. Saat itu kita tertinggal seperti istrinya Lot. Harus kita mampu, saudara-saudara, mulai malam ini dan seterusnya, bertempatkan dirimu dalam bernaung dalam naungan sayapnya Tuhan. Terutama kita malam hari ini, karena menyembah Tuhan kita rindu. Kita sadar tidak ada naungan yang kuat, hanya bernaung di dalam naungan Tuhan. Kita banyak menyembah Tuhan, banyak berseru kepada Tuhan. Karena ayat ini, jadi aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Kalau kita berdoa, tidak seperti doa orang penyembahan berhala, tapi kita berdoa untuk sujud di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan, agar kita melihat perlindungan Tuhan itu begitu kuat dalam hidup kita. Malam ini, karena ini suasana penyembahan, kita mau datang di hadapan Tuhan berlutut. Pemain musik datang ke depan untuk kita persiapkan diri kita untuk bersujud di hadapan Tuhan. Ya, pemain musik datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu yang selalu menopang hidupku.
Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bernaung dalam tangan Tuhan, kita dilindungi, kita disempurnakan sampai kita diangkat. Kita bersyukur dalam ibadah ini adalah perlindungan yang teguh yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Haleluya. Kita rindukan, ini merupakan keyakinan kita, perlindungan yang teguh dari Tuhan. Kita serukan dari ini pengakuan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau perlindungan kami yang teguh, bernaung di dalam Engkau Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, menyucikan kami sampai sempurna. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berjanji, amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang semua kita berdoa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Ya, sekali lagi, Kaulah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari. Kesetiaan